Di sini saya akan menjelaskan materi ke-9 tentang struktur pasar dan persaingan harga. Struktur pasar merupakan penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, dan mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Nah, dalam pasar terdiri sejumlah produsen dan konsumen kecil yang tidak menentu. Beberapa kebebasan seperti keluar masuk, pemilihan teknologi dan metode, serta ketersediaan dijamin oleh pemerintah. Dalam perspektif Islam, lebih menekankan pada aspek kebebasan dan jiwa kerjasama. Selanjutnya, terdapat 4 jenis struktur pasar. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, pasar monopolistik, pasar monopoli, dan juga pasar oligopoli. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Nah, dalam pasar ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, jumlah produsen banyak. Yang kedua, price taker atau pengambil harga, artinya penetapan harga sesuai dengan harga yang terjadi di pasar. Yang ketiga, produsen bebas keluar masuk pasar sebagai penjual. Dan yang keempat, homogeneous product, artinya setiap produk persis sama sehingga konsumen tidak mempunyai kecenderungan memilih barang. Yang kelima, full knowledge, artinya pembeli atau konsumen benar-benar memiliki informasi dan pengetahuan yang sempurna terhadap kondisi produk. Dan yang terakhir, kurva permintaan yang dihadapi produsen adalah elastisitas sempurna. Lalu dalam pasar ini juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama adalah kelebihan, yaitu pembeli sangat mengetahui harga pasar. Yang kedua, konsumen merasa sejahtera. Dan yang ketiga, terdapat persaingan murni. Dan yang keempat, harga dalam pasar ini merupakan harga yang stabil. Dan yang terakhir, barang yang diproduksi dapat diperoleh dengan ongkos yang serendah-rendahnya. Selanjutnya, dalam pasar ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu tidak mendorong inovasi baru. Yang kedua, kebebasan masuk keluar pasar akan menimbulkan keuntungan perusahaan yang tidak bertahan lama. Dan yang ketiga, ada kalanya menimbulkan ongkos sosial. Dan yang terakhir, membatasi pilihan masyarakat karena barang yang dihasilkan 100% sama. Selanjutnya, terdapat kurva demand pada pasar persaingan sempurna. Pada kurva di samping digambarkan dengan garis horizontal atau disebut elastisitas sempurna. Apabila penjual menjual dengan harga di atas harga pasar, kuantitas permintaan akan nihil atau quantity demand sama dengan 0. Sedangkan membeli di bawah harga pasar, penjual tidak mau menjual. Titik optimal ketika MC sama dengan MR. Kurva penawaran S juga merupakan kurva MC. Lalu pada gambar kurva di samping, keseimbangan terjadi pada titik P dan juga Q. Dalam pasar persaingan sempurna, kami mengambil contoh pasar beras. Pasar beras merupakan pasar persaingan sempurna karena dapat banyak produsen dan juga konsumen. Selanjutnya, banyak produk homogen. Yang ketiga, informasi mudah diakses. Ini selanjutnya tidak ada hambatan saat keluar masuk. Dan yang terakhir, harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Nah, dalam pasar ini terdiri dari sedikit penjual tetapi banyak pembeli. Yang selanjutnya, penjual dapat menentukan harga barang. Yang ketiga, barang yang dijual bersifat heterogen. Yang terakhir, dalam pasar ini memiliki jenis, yakni pasar monopolistik, monopoli, dan juga pasar oligopoli. Oke, selanjutnya pasar monopolistik. Pasar ini berada di antara dua jenis pasar ekstrim sebab mengandung unsur sifat persaingan sempurna. Nah, dalam pasar ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, banyak perusahaan yang menjual. Yang kedua, perusahaan dapat mempengaruhi harga. Yang ketiga, sifat produk yang dihasilkan berbeda corak. Selanjutnya, bebas keluar masuk pasar. Yang ke 5. Konsumen kurang memahami produk di pasar. Dan yang terakhir adalah diperlukannya iklan. Dalam pasar monopolistik terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah produsen yang memberi keuntungan. Dan yang kedua, bebas keluar masuk pasar. Yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk. Yang terakhir, relatif mudah dijumpai. Dan juga terdapat kekurangan, yaitu yang pertama memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Yang kedua, membutuhkan modal yang cukup besar. Dan juga yang terakhir, mendorong produsen untuk selalu berinovasi. Dalam pasar monopolistik, produk-produk yang dihasilkan meskipun mirip tetapi tidak identik. Contoh diferensiasi produk adalah rokok, sabun, dan lain-lain.
Nah, dalam pasar ini terdapat dua macam diferensiasi produk, yaitu yang pertama diferensiasi produk real, variasi-variasi karakter fisik seperti variasi kandungan bahan kimia dalam dua merek deterjen. Yang kedua, diferensiasi produk artifisial adalah variasi yang terbatas pada kemasan, merek, dan juga promosi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesan kepada konsumen bahwa merek-merek tertentu memiliki kualitas yang istimewa walaupun kenyataannya tidak demikian. Dalam pasar monopolistik, kami mengambil contoh industri air mineral. Terdapat banyak perusahaan yang menjual air mineral. Perusahaan dapat mempengaruhi harga produk yang akhirnya menyebabkan sifat produk yang dihasilkan pun berbeda corak. Selanjutnya, dalam hal ini bebas keluar masuk pasar. Pasar ini relatif mudah dijumpai, contohnya Aqua dan juga Le Mineral. Selanjutnya, pasar monopoli. Pasar monopoli atau ikhtikar adalah bentuk pasar yang hanya ada satu perusahaan dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Monopoli dibolehkan dalam Islam, namun membatasi produksi atau menjual lebih sedikit barang untuk mendapat keuntungan di atas keuntungan normal adalah haram. Dalam pasar monopoli terdapat karakter dan juga faktor pemicu. Karakter yang pertama adalah industri hanya terdiri dari satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti serupa. Yang ketiga, tidak ada kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Dan yang keempat, dapat menguasai penentuan harga. Dan yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Lalu selanjutnya dalam pasar ini terdapat faktor pemicu. Yang pertama, menguasai sumber daya tertentu. Yang kedua, dapat memproduksi dengan skala ekonomis. Dan yang ketiga, perusahaan diberi hak monopoli oleh pemerintah atau organisasi tertentu sehingga mempunyai hak eksklusif seperti hak paten dan juga hak cipta. Dalam pasar monopoli, kami mengambil contoh PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Nah, PLN ini merupakan industri yang berhasil mewujudkan skala ekonomis yang besar dalam memproduksi produksinya. Nah, PT PLN merupakan satu-satunya perusahaan yang paling efisien dalam memproduksi sumber daya listrik di Indonesia. Yang terakhir adalah pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli merupakan suatu pasar yang terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang saling bersaingan. Ciri khususnya adalah masuknya perusahaan baru dalam industri tertentu itu sulit. Keuntungan oligopoli akan besar jika semua perusahaan bergabung menjadi satu. Apabila semua perusahaan menetapkan harga yang sama, maka tidak ada alasan lagi bagi pembeli untuk memiliki satu perusahaan dibandingkan perusahaan yang lainnya. Menurut M. A. Manan 1992, pasar oligopoli dalam Islam keadaannya menunjukkan persaingan tidak sempurna antara beberapa perusahaan. Price fixing atau penetapan harga dan diskriminasi harga pada pasar ini tidak diperbolehkan. Dalam pasar oligopoli, kami mengambil contoh industri semen dan juga PT Semen Indonesia Tbk. PT Semen Indonesia sebagai pasar persaingan tidak sempurna dalam oligopoli. Oligopoli ini merupakan bentuk pasar yang ditandai oleh kekuatan pasar yang terkonsentrasi dalam tangan beberapa pemain besar yang cenderung berperilaku strategis dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga dan kondisi pasar. Terima kasih.